Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala ibadihilladzi nastafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap ketua takmir Masjid Al-Azhar Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah, hadir juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah, beserta hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradahnya, karena di pagi hari yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka bertolabul ilmi, bersilaturahim. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan, apa yang kita tunaikan bersama-sama ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semuanya bisa meluangkan waktu kita untuk bersama-sama bermajelis ilmu. Dan insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Anas tadi, bahwa ini mungkin di Masjid Al-Azhar Sekapuk ini mungkin salah satunya, baru satu-satunya gitu, mengundang dai muda gitu nggih ibu-ibu ya. Nah apalagi yang hadir itu banyak ibu-ibunya ya. Nah alhamdulillah, tanpa memperkenalkan diri, mungkin nanti hadirin Bapak Ibu bisa niku mawon ngecek mawon di Google, di YouTube, di medsos. Insya Allah sudah banyak foto-foto saya, sudah banyak tulisan-tulisan saya, khususnya tulisan-tulisan saya yang menyinggung anak-anak muda ya. Karena saya dai muda, mubalik muda, maka peran saya di situ Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan jenengan punya HP, gak ada smartphone, insya Allah masuk di Google, ngetik nama lengkap saya Muhammad Iqbal Rahman, insya Allah sudah banyak foto-foto saya, tulisan-tulisan saya, artikel-artikel berita yang sudah dipublish oleh media ataupun sudah ditulis oleh saya sendiri. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang 5 peran orang tua dalam mendidik anak-anak kita ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu ada 5 ikhtiar untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita ini menjadi baik, tumbuh, berkembang, memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang baik ya. Karena apa? Kalau saya pernah melihat dan membaca dalam salah satu artikel pendidikan ya, anak sekarang Gen Z hari ini itu mengalami kemerosotan akhlak, mengalami penurunan akhlak ya. Jadi anak-anak sekarang Gen Z ya, Gen Z itu Bapak Ibu mereka yang
kelahirannya 98 sampai 2012 ini Gen Z, termasuk santri-santri yang di depan ini Gen Z. Dan termasuk saya ini Gen Z Bapak Ibu, ya. Saya itu kelahiran 2002. Jadi kan masih muda saya ya. Nah, itu Gen Z Bapak Ibu. Nah, habis itu ada lagi Gen Alpha atau yang kita sebut dengan Gen A. Gen A itu mereka yang kelahirannya 2012 sampai 2025 ini. Ini Gen Alpha. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu apalagi baru kemanten anyar, nah itu kalau misalkan hari ini memiliki anak balita itu masuk Gen Alpha. Habis itu ada lagi Gen Beta. Nah, Gen Beta itu 2025 sampai tahun yang akan datang, itu Gen Beta. Nah, kalau jenengan ini gen apa Bapak Ibu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Udah ya, jadi istiqomah mawon jenengan ya. Istiqomah ngakeh-ngakehaken kebaikan, istiqomah memiliki ikhtiar untuk mendidik anak-anak kita. Nah, saya rasa ini bakal kita bahas 1 jam yang akan datang insya Allah ya. Jadi yang pertama adalah peran kita sebagai orang tua ya. Ikhtiar kita dalam mendidik anak-anak kita yang pertama adalah kita kenalkan dulu anak-anak kita ini untuk kebaikan. Bagaimana caranya? Kita kenalkan dari masjid. Ya. Jadi yang pertama adalah ikhtiar kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita itu gampang sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan, ada kajian, ya kita ajak ke masjid. Karena apa? Dengan dari masjid ini anak-anak kita, putra-putri kita ini akan menjadi baik. Berbeda halnya dengan anak-anak kita yang jarang kita ajak ke masjid, ya. Pasti ada nakalnya, ya. Ada sesuatu yang tidak kita sukai. Dan untuk membentuk karakter anak-anak kita sebenarnya dari masjid, ya. Coba kita ambil salah satu kisah, ya. Kisah ini adalah salah satu ayah yang sangat sukses dalam mendidik anaknya. Bahkan saking suksesnya seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya, itu Allah sematkan nama beliau di dalam Quran surat Luqman. Nah, Quran surat Luqman ini adalah di Quran surat 31. Kita coba kita buka di Quran surat Luqman ayat 13. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li'ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa idh qala Luqman, suatu ketika dikisahkan sama Allah Subhanahu wa taala, Luqman ini pernah mengumpulkan anak-anaknya. Wa idh qala, dan berkata Luqman itu, ayah itu berkata kepada anak-anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, jangan sekali-kali kalian itu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Loh. Kita coba perhatikan ya kisah Luqman ini ya. Luqman ini senantiasa mendidik anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya Bapak Ibu. Dari kecil sebelum balik itu Luqman ayahnya sudah senantiasa mengingatkan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kalian itu menyekutukan Allah. Ya. Makanya ada salah satu pendidikan yang sangat diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan disematkan dalam hadis Nabi. Ya. Begini hadisnya, yang artinya ya, suatu ketika Rasul ini juga berkumpul dengan para sahabatnya. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda Bapak Ibu ya, ajaklah anak-anak kalian dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan ke masjid Allah, beribadah, latihan. Nah, latihan sholat, latihan bersuci di masjid, dari masjid. Ketika anak tersebut berusia 7 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, 7 tahun niku juga kita sudah balik napa dereng? Dereng. 7 tahun itu masih, anak-anak kita itu kalau masih ke masjid itu masih rame, gini apa badan? Saking rame nih takmir masjid itu sampai jengkel gitu loh. Nah, oleh karena itu melalui pusat dakwah di sini
Ayo kita ajak anak-anak kita yang masih kecil, yang masih muda, apalagi yang sudah balik itu untuk meramaikan masjid Allah. Ya. Karena apa? Ikhtiarnya dari masjid dulu. Ya. Ajaklah anak-anak kalian untuk menunaikan sholat beribadah ke masjid. Minimal dia suka, nyaman dengan masjid. Itu mereka ketika berusia 7 tahun. Dan dalam lanjutan hadisnya adalah, dan pukullah anak-anak kalian ketika dia tidak mau sholat, tatkala mereka berusia 10 tahun. 10 tahun sampun balik napa dereng? Anak-anak sekarang ya, karena perkembangan dan pertumbuhannya cepat, usia sebelum 10 tahun itu sudah balik. Apalagi yang perempuan. Perempuan itu rata-rata baliknya 9 tahun. Nah, ya. Jadi anak-anak kita sudah balik, Bapak Ibu. Ada perintah dari Nabi suruh mukul. Kalau nggak mau sholat, ya, pukul. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, jangan dipotong dulu karena ini live juga bahaya. Hadis ini ada satu hikmah yang luar biasa. Pendidikan Rasulullah di sini, bentuk pukulan orang tua kepada anaknya itu sebenarnya bukan bentuk kejahatan, bukan bentuk pukulan kezaliman, bukan. Akan tetapi pukulan itu adalah pukulan kasih sayang, pukulan yang mengantarkan anak-anak kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pukulan yang mengantarkan anak-anak kita untuk senantiasa memiliki adab dan etika yang baik. Ketika anak-anak kita memiliki adab dan etika yang baik, maka insya Allah pikiran anak-anak kita ini bersih. Dan ketika pemikiran anak-anak kita bersih, insya Allah anak kita ini akan menjadi baik, bertumbuh di lingkungan yang baik, cerdas, pintar, sesuai dengan bidangnya yang dia miliki. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama itu adalah mengajak anak-anak kita, baik yang kecil yang belum balik, apalagi yang sudah balik, wajib untuk ke masjid. Saya itu tadi Bapak Ibu rahimakumullah, subuh itu di sini ya, subuh berjamaah di sini. Dan saya perhatikan betul-betul ya, ternyata ada 1-2 anak kecil yang ikut jamaah tadi. Dan insya Allah anak-anak yang seperti ini, yang bisa bangun subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah mereka nanti akhlaknya akan menjadi baik. Iya beneran. Saya juga memiliki hikmah yang luar biasa Bapak Ibu ya. Sejarah singkat saja, kecil saya itu nakal sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ayah saya itu ya jadi guru penjas di SD. Dan kebetulan saya sama ayah saya itu satu sekolahan. Jadi anak dengan ayah ketika satu sekolahan itu nggak enak ibu-ibu. Iya, saya nakal sedikit dibilangkan ke orang tua, di kandak notong tiang sepa. Akhirnya saya nggak nyaman gitu loh. Beneran nakal banget, apalagi pas jam-jamnya olahraga. Saya pernah jongkrokno konco kula teng kolam renang niku pernah nabrak sepeda motornya guru kula niku nggih pernah. Jadi saya itu nakal sebenarnya. Akhirnya orang tua ada ikhtiar memondokkan saya ke Malang Selatan sana. Malang paling pelosok, jauh dari peradaban pula. Ya, ini masih mendingan ini, keramaian strategis. Itu enggak, pondoknya sepi banget gitu. Dan khusus buat menghafal Al-Qur'an. Saya nakal pada saat itu, mungkin jengkel ya, orang tua saya jengkel sehingga saya dititipkan di pondok. Saya 6 tahun di pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ar-Rasyidin Malang. Ditempa, dididik sama kiai saya, sama ustadz saya yang luar biasa hebatnya. Ya alhamdulillah, melalui perjuangan orang tua, melalui ikhtiar orang tua, yang awalnya saya ini nakal, bandel, bahkan mohon maaf, nilai saya di rapot matematika itu 65. Iya beneran. Bahkan saya itu sering dikatakan sama teman-teman SD saya itu paling nakal sendiri, paling bandel sendiri. Apa? Guru saya itu pernah saya bentak, pernah saya cubit. Itu luar biasa ibu-ibu. Akan tetapi Masya Allah tabarakallah, saya juga pernah, mas-masnya ya ini, nah ini saya memotivasi adik-adiknya yang di pondok. Saya juga pernah seperti antum semuanya ini ya. Dan saya memiliki firasat pemikiran juga. Lapo yo kok orang tua itu mondokno aku nang alas, nang Malang pelosok itu lapo? Apakah orang tua sudah tidak sayang? Bukan. Akan tetapi itu adalah orang tua sebenarnya sayang kepada sampean. Orang tua sebenarnya yang sukses adalah mereka yang senantiasa memiliki ikhtiar
bagaimana mendidik anak-anaknya, mencetak anak-anaknya untuk tumbuh berkembang ke lebih baik. Makanya dipondokkan, mereka rela jauh dari orang tua, betul? Jarang pulang, ya. Bahkan sangune ngepres, kadangannya masih kurang, damel jajan. Sampean pun juga sama, di pondok, ditempa, dipaksa bangun subuh, ya kan? Dipaksa menghafal Quran, dipaksa baca kitab, dipaksa untuk memiliki wawasan yang baik, adab yang baik kepada ustadz-ustadznya. Itu ikhtiar. Jadi orang tua kalau sudah jauh dari dari anak-anaknya, maka insya Allah anak tersebut itu akan ditakdirkan sama Allah menjadi anak yang baik. Makanya anak-anak pondok setelah lulus dari pondok, dia bisa bermanfaat di masyarakat, jadi imam di masjid siap, ya, khotib Jumat siap, ya kan, mimpin doa siap. Nah ini anak-anak pondok harus multifungsi, apalagi kader Muhammadiyah harus siap ditempatkan di mana saja. Iya beneran ibu-ibu, ikhtiar orang tua saya luar biasa. Jadi itulah sedikit perjalanan saya itu, ya, dari nakal. Dan saya mondok itu sering juga dihukum sama ustadz saya, sering, ya, sholat subuhnya kesiangan pernah, sampai dikejar ustadz saya pakai mobil itu pernah. Masya Allah tabarakallah, ya. Iya beneran nakal bapak ibu. Saya tuh kalau cerita itu sebenarnya malu gitu loh, tapi gimana lagi, itu pengalaman saya, dan pengalaman yang bukan terburuk-buruk banget gitu loh. Artinya semua manusia itu pasti memiliki ikhtiar. Melalui ikhtiar pondok pesantren, ikhtiar dari masjid Allah, insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi baik, terutama akhlaknya. Itu yang pertama, nggih. Nah, baik. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai keislaman. Apa itu nilai-nilai keislaman? Yang pertama dari adab dan etikanya. Ya, adab dan etikanya, ya. Anak-anak sekarang itu kemerosotan akhlaknya itu luar biasa, merosot hingga 80%. Coba kita perhatikan anak-anak muda hari ini, apalagi di Surabaya. Saya itu 4 tahun di Surabaya Bapak Ibu, sering menjumpai teman-teman mahasiswa saya, sekalipun mohon maaf, yang paham agama, yang lulusan pondok pesantren, bicaranya itu Masya Allah, boten adem, kasar. Napa malih teng Surabaya Bapak Ibu, ya Allah, bahasa niku pun pincak-pincuan ngoten niku lho. Lah nggih. Dan anak-anak sekarang mohon maaf, saya amati setiap dia bicara, setiap dia ngobrol pasti ditambah-tambahi dengan kata-kata yang tidak pantas. Ditambah-tambahi dengan kata-kata yang kotor. Nggih napa mboten? Anak sekarang kalau disuruh orang tuanya pasti lebih banyak gak maunya. Tidak hanya gak mau, bahkan terkadang membentak orang tuanya. Gimana mboten? Sampai orang tuanya nangis. Makanya Bapak Ibu jenengan harus gak ada ikhtiar, jenengan harus doa sekarang. Itu investasi jenengan gitu loh. Karena anak kita itu ujian dari Allah. Apakah anak kita itu bisa membahagiakan keluarganya atau justru sebaliknya, kan begitu, iya kan? Di Quran kan seperti itu ibu-ibu, ya. Jadi yang kedua, ikhtiar yang kedua itu mengenalkan anak adab dan etika yang bagus. Bapak Ibu rahimakumullah, saya itu pernah, ya, dan saya sebenarnya sering, ya, jalan-jalan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok itu sering, ya. Dan saya perhatikan masih banyak, ya, menjumpai orang tua, ibunya, ayahnya yang memiliki anak-anak yang kecil. Kemudian anak-anak yang kecil ini kebelet pipis, mohon maaf. Akhirnya sama orang tuae disuruh wis nak nang got kuno lho nang ngarepe omah, sehingga dia tidak cebok, tidak istinja. Nggih napa mboten? Saya sering menjumpai seperti itu. Akhirnya saya berpikiran pasti anak ini wis gede, pipis sak embong-embong, sak karepe dhewe, sak tempate dhewe, sak karepe dhewe, mbok cebok, mboten cebok terserah. Kalau hal ini dibiarkan itu bahaya sebenarnya. Makanya banyak sekarang anak-anak muda yang kemudian kebelet pipis, ya kan, nggak cebok, andaikan ke kamar mandi nggak disirap dengan maksimal. Nah ini karena apa? Kebiasaan orang tuanya yang menyuruh anak-anaknya itu pipis sembarangan. Tidak hanya itu,
Ya, yang kedua, contoh yang saya temukan, saya itu juga di sekolah ngajar PAI, Bapak Ibu, Ismuba ya. Dan saya sering menjumpai anak-anak kami, siswa-siswa kami itu mohon maaf, mandi besarnya, mandi junubnya dia nggak paham sama sekali. Jangankan mandi junub Bapak Ibu, wudu itu masih kecipik ngoten mawon. Tidak dibasuh dengan maksimal. Yang seharusnya tangan ini dibasuh hingga ke siku-siku, dia membasuh cuma ala kadarnya. Itu pun nggak 3 kali. Saya sering memperhatikan siswa kami seperti itu. Padahal dia sudah balik, sudah usia SMP, sudah usia SMA. Nah pertanyaannya adalah, ini orang tuanya ngajarin apa di rumah gitu loh. Fikih-fikih dasar aja dia nggak paham. Mangkanipun saya pesan satu saja, mulai dari sekarang coba Bapak Ibu perhatikan anak-anak kita semuanya, apakah wudhunya sudah benar atau tidak. Bila perlu praktek mandi junub sudah benar apa tidak. Kalau tidak benar, ayo bersama-sama kita benarkan, bersama-sama kita ingatkan. Nah setiap hari sholat loh Bapak Ibu, kalau wudhunya tidak sempurna kan tidak sah sholatnya, iya kan? Hadis Nabi yang mengatakan. Makanya ayo sekarang kita awasi anak-anak kita. Kalau anak pondok insya Allah sudah baik, sudah sempurna anak pondok sudah diingatkan sama kiainya, sudah dididik sama kiainya, ustadz-ustadznya. Saya yakin kalau anak pondok insya Allah sudah baik, tinggal pengembangannya saja ya. Baik, yang ketiga adalah mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ikhtiar yang ketiga adalah bagaimana kita untuk senantiasa mendidik anak-anak kita, menguatkan mental pikiran anak kita dengan Al-Quran. Insya Allah kalau anak-anak kita itu kenal dengan Al-Quran Bapak Ibu, insya Allah hatinya lembut, pikirannya lembut, disuruh orang tua nggih nganut nggih ngoten nggih ya. Gak ngopo iku bahasa apa iku. Arek saiki wis masyaallah niku lho Bu. Al-Qur'an ya, ikhtiar yang ketiga dari Al-Qur'an ya. Ayo kita luangkan waktu orang tua bersama dengan anak-anaknya untuk membaca Al-Qur'an bersama. Apalagi ini bulan Rabiul Awal, bulan spesial Rasulullah. Nggih napa mboten? Nah, ayo diajak anak-anak kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, saya juga menemukan fakta yang luar biasa. Lagi-lagi anak-anak kita yang sudah balik, anak-anak sana yang di luaran sana, bukan di sini, ya, yang sudah balik itu mohon maaf baca Qurannya masih amburadul. Banyak sekali, ya. Ada yang belum lancar membaca Al-Quran. Ada yang belum mengenal tajwid gharibnya bagaimana. Bahkan mohon maaf ada yang tidak sama sekali tidak bisa. Ini gimana orang tuanya ini ya Allah, wis gawat dikede wis gerang-gerang lho. Apalagi yang laki-laki itu pemimpin, calon pemimpin rumah tangga lah minimal. Masa nanti ayahnya nggak bisa mengajari anak-anaknya baca Al-Quran? Iya kan? Apalagi pas kemudian dibutuhkan di masyarakat, ya kan? Kader Muhammadiyah pula. Nah ini ikhtiar yang ketiga harus Al-Quran. Makanya ayo Bapak Ibu rahimakumullah diajak anak-anaknya baca Al-Quran. Kalau saya nggak sempat Mas Iqbal gimana? Di ngajeaken Bapak Ibu teng TPA, teng TPG, insya Allah ngalir pahala jenengan, bayar SPP itu sudah berkah. Nah kalau nggak sempat, disempat-sempatkan. Lah kalau nggak sempat lagi wes di pondok nomawon mboten napa-napa, ikhtiar. Makanya sekarang sekolah-sekolah baik swasta atau negeri pasti ada program baca tulis Qur'annya atau yang disingkat dengan BTG. Karena apa? Dengan pendalaman ilmu Al-Qur'an, insya Allah anak-anak kita ini akan tertata dengan baik. Ya, ada salah satu keutamaan yang sangat luar biasa yang diajarkan dan disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra wartaqi. Baca dan naiklah. Hadis ini menyebutkan bahwa khusus bagi orang-orang yang berjuang bersama dengan Al-Qur'an. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa mereka yang senantiasa mengorbankan waktunya untuk Al-Qur'an
Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Berpendapat lagi ada yang 30 juz, ada yang beberapa juz, ya. Kata Nabi, Iqra' wartaqi, baca dan naiklah. Waratil kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana kalian membaca Al-Quran pada saat hidup di dunia. Fa inna manzilataka indal akhiri ayatin taqrauha, karena derajatmu berada di surga, yakni di akhir ayat yang kalian baca. Ya, saya mengambil pendapat tengah-tengah mawon. Orang yang memiliki hafalan Al-Quran beberapa juz atau beberapa surat. Nah, kalau misalkan anak-anak kita ini sudah hafal 3 juz, 2 juz, atau 1 juz, juz amma saja, itu sudah menjadi penyelamat bagi kita. Bahkan yang sudah 30 juz, itu keutamaannya luar biasa. Kedua orang tuanya nanti akan dipakaikan oleh Allah mahkota yang berseri-seri, lebih silau daripada cahaya matahari. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi nanti orang-orang yang berjuang membaca Al-Quran, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, tetap nanti di akhirat akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Seperti apa syafaatnya? Seperti itu tadi, baca dan naiklah. Karena surga itu juga memiliki tangga, dan tangga yang paling tinggi itu dinamakan dengan surga Firdaus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun, naik lagi 1 tangga. Anin naba'il adim, naik lagi 1 tangga, seterusnya terus gitu lah. Kalau misalkan hafalnya cuma An-Nas, ya kan, Al-Kausar, ya tangganya cuma segini saja tingkatannya gitu loh. Ini menurut pendapat ulama, tapi hadisnya sahih. Nah, melalui Al-Quran insya Allah anak-anak kita ini akan dekat dengan Allah, karena membaca Al-Quran bagian dari berzikir, gitu nggih? Baik, karena waktunya singkat, makanya Kak saya percepat ini ibu-ibu. Yang keempat, memilihkan tempat pendidikan yang baik, ya. Saya rasa yang keempat ini sudah dilakukan sama orang tuanya. Anak-anaknya di sekolah no, gini apa mboten? Anak-anaknya di pondok no, ya. Tapi saya lagi-lagi menemukan fakta juga, ya. Anak-anak kita itu sekolahnya full day sekarang, Bapak Ibu. Gini apa mboten? Iya kan? Full day. Pagi jam 6 itu mereka harus sudah berangkat. Karena jam 7 kalau telat dihukum. Gini apa mboten? Pulangnya jam 2 siang, jam 3 sore, jam 4 sore. Sudah pelajaran ditambahi ekstra pula, ya. Nah, full day sekarang itu boleh. Full day seperti itu boleh karena kewajiban menuntut ilmu. Tapi saya menemukan fakta, anak-anak kita itu kalau malam itu nongkrong. Nongkrongnya teng pundi, teng GKB. Ya, tempat remang-remang. Betul, mereka paginya sekolah. Seharusnya malamnya dia ngaji, cek mboten sibuk ambek sekolah. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak kita itu sebenarnya masalahnya banyak, ya. Anak-anak kita itu sebenarnya masalahnya banyak. Masalah di sekolahnya banyak. Masalah dia nakal yo ada. Masalah berangkatnya telat yo ada. Apalagi anak-anak kita yang sekolah mawon, tapi mohon maaf, diam-diam mereka berpacaran, berduaan. Si SMP, si SMA wis gendaan, si berduaan, ya Allah. Anak saat ini Pak, kalau mereka menurut pemikiran dia, kalau nggak pacaran katanya nggak keren. Bahkan ada yang lucu, kalau nggak pacaran itu nggak normal katanya. Loh, berarti lah ngenyek aku lah no. Lo kira nggak normal kunua. Nah, bahaya juga pemikiran anak sekarang itu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sekarang guru-guru kita itu sebenarnya nggak berani sama siswanya, nggak berani menghukum, nggak berani memberikan sanksi. Makanya ada kurikulum tahun kemarin yang tidak memberatkan siswanya sama sekali. Gimana Pak Baten? Menteri Pendidikannya khawatir gitu loh.
Lah karena apa? Orang tua itu sebenarnya kalau menitipkan di sekolah sudah pasrahkan sama gurunya. Apalagi guru PAI-nya seperti saya gini, masih muda ya kan. Saya itu Bapak Ibu rahimakumullah di sekolah itu termasuk dulu yang paling muda. Anak-anak kami ketika berjumpa dengan saya itu Masya Allah. Saya dulu berjumpa dengan guru saya, dengan ustadz saya itu Assalamualaikum. Tin ngoten, sakniki mboten. Assalamualaikum Pak Iqbal, sarang hiu. Kiu 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 kiu. Ngoten arek-arek sakniki sambil ngeten-ngeten lho tangane. Ya Allah, ya Allah. Yes. Loh iya ibu-ibu beneran ini saya jumpai. Yes. Dan guru yang paling muda itu biasanya godaannya paling banyak gitu loh. Pak Iqbal gitu, Masya Allah. Wis arek-arek sakniki. Kadang ibu-ibu nggih kok ngoten, Mas Iqbal ngoten. Nggih beneran. Tapi kalau menurut saya hal itu mboten napa-napa. Untuk menjadikan santai mawon mboten napa-napa. Nggih ya. Nggih wong hidup itu harus dinikmati mboten usah tegang-tegang. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jenengan sudah menyekolahkan anak jenengan, itu sudah betul. Sudah memondokkan, sudah betul. Yang salah di mana? Yang salah ketika malamnya dia gunakan untuk main, untuk keluar rumah. Ini nanti akan saya jelaskan di poin 5. Pun saat ini poin 5, soalnya waktu ini terbatas ya. Oh, nggak tenang, nggih mboten napa-napa ibu-ibu nggih ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima ini yang paling penting nggih. Tak dudui Bapak Ibu, anak-anak kita itu ya hati-hati dengan pergaulan anak sekarang. Nah itu yang nomor 5 ya, hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita ya. Karena saya jelaskan tadi di pengantar, anak-anak kita itu rata-rata Gen Z hari ini itu akhlaknya menurun, tapi bukan di sini, di Mojokerto, Kuatah, ngoten niku nggih ya. Nah, apa sih hati-hati dengan pergaulan ini? Saya persingkat mawon ya. Gen Z hari ini itu dijajah dengan 3F ya. Ayo Mas catat Mas. Gen Z hari ini itu dijajah ya, dinodai dengan 3F. Bapak Ibu, anak-anak kita itu sekarang dinodai, dijajah dengan 3F Bapak Ibu. Anak-anak muda ini loh, Gen Z ini loh ya. Apalagi gen alfa, gen beta, ini tantangannya sudah luar biasa nanti ke depan ya. Apa? F yang pertama dari food. Apa food ibu-ibu? Dari makanan ya. Anak-anak kita itu dijajah dengan F yang pertama itu food, makanan. Ayo kita perhatikan ya, makanan-makanan anak kita itu ya, makanan-makanan yang luar biasa, yang lagi viral. Makanan yang lagi viral itu bahan bakunya itu dari 3, yang mengandung pedas, yang mengandung manis, dan yang mengandung micin. Itu yang paling sering disukai oleh anak-anak sekarang. Contoh seblak ya, bakso mercon, tahu mercon, napa malih Bu? Mie judes, mie iblis. Napa malih Bu? Ayo disebutkan Bu. Es amburadul lho. Desa. Minumannya minuman manis ya. Es teh itu sudah tidak laku, es teh, es jeruk ras, es ekstra jos, es durian dicampur dengan es boy gak karu-karuan makanan arek sakniki. Ya kan Mas ya? Sampean suka seperti itu makanannya? Oh iya nggak apa-apa, saya itu suka gitu loh, karena saya Gen Z. Kalau misalkan anak-anak sekarang ditawari, dihidangkan makanan lemper, apem, mboten arep. Wong bukan 3 kategori tadi. Ayo nggih napa mboten? Mboten arep. Saestu. Ini sudah saya tulis dalam artikel saya ibu-ibu. Saya viralnya itu karena menyinggung anak-anak muda memang. Jadi saya itu masuk di dakwah, terjun di seperti ini, mengedukasi orang tua. Ini loh Pak Bu, kenakalan anak kita itu di sini gitu loh. Ini masih 3F, masih banyak lagi kenakalan luar biasa. Sudah saya tulis semuanya. Baik, minumannya pun minuman manis, makanannya pedas, makanannya micin. Makanya arek sakniki disebut generasi micin. Nek boten saged tanglet teng Google, apalagi sekarang ada AI
Ya kan Mas? Kalau di pondok saya rasa HP-nya sudah terbatas, insya Allah terkontrol sampean. Kalau teman-teman sampean yang di sekolah, ini HP entok mereka itu Bu. Nah, ini nanti masuk di pembahasan yang akan datang, insya Allah. Nah, baik saya fokus di 3F aja. Ya, makanannya seperti itu. Tapi mohon maaf ya, makanan-makanan yang kita sebutkan tadi itu makanan yang halal apa makanan yang haram? Halal ya, makanan yang mengandung micin, pedas, manis itu makanan yang halal. Masih baik kita konsumsi, nggak apa-apa ya kan? Soalnya saya juga suka gitu loh ibu-ibu. Kalau nggak suka kan nggak normal saya. Berarti kan saya gen tua seperti jenengan ini nanti. Langge. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ada fakta lagi yang saya temukan ya, bahwa anak-anak kita di luaran sana ya, yang banyak sekali mencicipi dan mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah. Contoh, anak-anak kita banyak yang sudah menghisap narkoba, ganja, pil koplo, ekstasi, miras, rokok. Nah, yang laki-laki terutama, extra jos dioplos sama bikola, ngoten-ngoten niku makanan minuman yang bersoda. Banyak anak-anak kita yang sudah mengkonsumsi, kepo dengan rasanya. Kalau awalnya kepo, lama-lama akan kecanduan. Makane hati-hati ya, jangan dinodai dengan makanan yang seperti itu. Sehingga apa efeknya? Ketika dia sudah kecanduan, akhirnya dia jauh dari Allah, sering melakukan kejahatan. Contoh nek boten nggak ada arto saged ngambil uangnya orang tua, bahkan direla-relakan sampai berbohong kepada orang tua. Tapi teng mriki mboten enten, teng mriko lho teng Surabaya kuwata, napa malih teng Mojokerto. Ya, akhirnya ngoten kecanduan, dan saya ini alhamdulillah belum terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya semoga saja saya sakit istiqomah. Soalnya gangguan kula, ujian kula niki nggih wabot lho Bapak Ibu, saestu. Ya. F yang kedua, pun kula persingkat mawon. Soalnya waktu ini tinggal 5 menit dereng tanya jawab. Saya yakin nanti ibu-ibu banyak yang sudah menyiapkan tanya jawab. Apalagi pertanyaannya itu kadang unik-unik soalnya. Yang kedua, F yang kedua itu fashion. Fashion apa? Pakaian, ya. Anak-anak kita itu dijajah dengan F yang kedua, fashion, pakaian, ya. Coba kita perhatikan anak-anak di luaran sana itu ketika dia keluar rumah pasti dia membuka auratnya. Yang laki-laki pakai celana pendek, pakai kaos putih, nggih napa mboten? Yang perempuan yang awalnya dia menutup aurat keluar sama teman-temannya lepas hijabnya, pakai apa ini namanya itu dandan yang cantik, dikasih Masya Allah parfumnya luar biasa. Wes pokok nggak laki-laki nggak perempuan sami mawon nek metu-metu ya Allah pakai katok pendek tok niku lho Pak ya, katok pendek, celana putih, kaos putih, sepatunya warna putih, karena yang di trending seperti itu ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, melalui dari masjid yang mulia ini saya pesan satu lagi, kalau misalkan menjumpai anak jenengan yang keluar rumah apalagi malam-malam, apalagi kemarin Sabtu malam Ahad, dia membuka auratnya mengenakan celana pendek pakai kaos, jangan diizini. Saya yakin pasti keluarnya ke tempat-tempat yang tidak jelas. Boy kunang GKB, boy kunang alun-alun, boy kunang tempat remang-remang, napa maling gresik niku kuwata lho. Tempat remang-remang itu wong embong mawon nggih, remang-remang kok ci antung mriki nggih ya. Wis. Nah, itu Bapak Ibu hati-hati pokoknya. Ya. Apalagi ini anak-anak kita itu memiliki sikap yang aneh. Ya, anak-anak hari ini, Gen Z hari ini memiliki sikap aneh. Sikap yang pertama itu dinamakan dengan hubbut taklid. Hubbut taklid itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, bahasa jenengan, bahasa ibu-ibu itu suka meniru. Nah, kalau bahasa saya itu FOMO. Ya, ketika ada yang viral dia tirukan. Contoh kemarin pas Idul Fitri ada backsound yang lagi viral, statue ya. Oh, Masya Allah. Gak sing ibu-ibu, gak sing anak dan joget-joget.
Iya kan? Bahkan yang baik-baik itu kalau viral di kalangan anak muda, ya diviralkan. Sholawat lah contohnya. Sholawat itu kemarin ada yang paling booming di TikTok itu iku, gini apa mboten? Nah, sholawat itu padahal dan sing halal yang lainnya. Nah itu Bapak Ibu ya, FOMO, suka meniru. Sikap yang kedua yang aneh itu introvert. Introvert itu penyendiri. Anak-anak kita itu lebih betah di kamar. Nah hati-hati, kalau jenengan gak ada yoga, betah teng kamar sampai mboten sarapan, sampai mboten keluar rumah. Hati-hati dengan sikap ini, bahaya sekali. Ya, sikap penyendiri itu bahaya. Ngapain sih di dalam kamar dulinan HP, game-giman gak kenal waktu, tugasnya di skip, ya disuruh orang tuanya dia skip, sehingga kemarin banyak kasus kejahatan anak-anak muda dikarenakan dia dijajah 3F dan dia memiliki dua sikap yang aneh. Beberapa minggu yang lalu ya ada kasus di Mojokerto, seorang remaja seusia saya, usia 24 tahun, membunuh dan memutilasi, dicincang seperti daging kurban, kemudian bangkainya dibuang ke Pacet. Dengar beritanya? Karena apa pelakunya? Lagi-lagi karena dia suka menyendiri. Lagi-lagi mereka menyimpan hubungan status. Ini nanti masuk di pembahasan yang akan datang, atau di tulisan saya sudah banyak. Ya, dia zina. Ya, akhirnya apa? Jauh dari Allah. Akhirnya sampai tega melakukan kejahatan seperti itu. Di bulan Oktober tahun 2024 yang lalu, 1 tahun yang lalu, kurang lebih 182 anak-anak usia kami ini, yang mas-masnya seperti ini, bahkan ada yang SMP, ada yang SMA, diringkus di Kecamatan Pacet di salah satu villa sama Polres Kabupaten Mojokerto, sebanyak 182 anak-anak muda. Ngapain kok ditangkap? Ternyata mereka ingin menjalankan aksinya di malam hari, atau disebut dengan gangstar. Dia ingin pesta. Ya, banyak kasusnya di Mojokerto itu banyak. Makanya saya berperannya di sini, ya. Nah, banyak anak-anak muda yang sudah terindikasi narkoba. Termasuk di desa saya, di dusun saya itu anak mudanya paling banyak diciduk sama Polres, sama Polsek. Makanya saya hari ini juga mendapat amanah di MUI Kecamatan Kutorjo, bagian dakwah khusus anak-anak remaja. Pun singkat mawon, soalnya pun jam 7. Tapi kalau perhatikan loh bapak-bapak, jam 7 loh mboten enten sing ngantuk. Ibu-ibu kok tambah semangat ngeten nggih ya. Lanjut nggih. Yang ketiga, eman Pak nih mboten dilanjut. Nggih ya. Kapan malih ngoten lho. Yang ketiga, F yang ketiga itu fun, hiburan ibu-ibu nggih. Anak-anak kita itu hiburannya ini loh. Apa ini Bapak Ibu? Setan gepeng nggih ya. HP niki lho. Hiburan ini banyak sekali anak-anak kita di dalam HP-nya itu banyak aplikasi game, ya kan, aplikasi game online dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Makanya saya pesan dari sini, sesekali orang tua itu ngecek HP-ne Yugone gitu loh. Saya itu punya HP, tapi HP saya itu tahu polanya orang tua, ya. Jadi orang tua itu paham sandi HP saya itu. Ya, makanya saya itu terbuka sama orang tua. Ya, itu ya dari HP di WA itu terkadang masih sayang gitu, info rek ngono, guys info gitu. Kalau sudah ada info Pak, ngapunten, pasti yuk jenengan nak keluar rumah. Soalnya pun diinfo kali rencangi, belum lagi di dalam HP-nya itu ya, yang ada game, yang ada mboten karu-karuan aplikasi judol dan nopo niku gak karu-karuan. Bapak pisan melok-melok barang. Tapi mboten teng mriki, teng Surabaya, teng Mojokerto kuata ngoten lho. Nggih ya. Akhirnya nopo? Kecanduan. Dan ini Bapak Ibu, hiburannya dari HP juga sangat luar biasa hebatnya. Kalau zaman kula main kelereng, nguber layangan ngoten niku wis saweneng kula bingen. Sakniki pun boten. Makanya dengan fun ini juga jenengan betah teng kamar gitu loh Bapak Ibu ya.
Pun ngoten mawon nggih ya, soalipun tambah panas, tambah ibu-ibu wis umek karepe dhewe ngeten Pak, wis ana sing benakno bokong, ana sing angop, ana sing foto-foto kula mawon, kula semerat kula. Masya Allah wis. Pun Bapak Ibu rahimakumullah ya, itu nggih ya, edukasi kami kajian Ahad pagi hari ini membahas tentang anak-anak muda ya. Seperti yang disampaikan Ustadz Anas tadi, saya ini dai muda Bapak Ibu, saya ini mubalik muda ya. Jadi saya ketika memberikan tausiah, saya masuk seperti ini, memberikan edukasi kepada orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua. Bahkan saya juga mendapat penghargaan mubalik termuda Muhammadiyah se-Jawa Timur karena peran saya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalkan jenengan masih kangen sekali kula, jenengan gampang teng HP niki pun kuwata foto kula, tausiah kula, tulisan kula sampun kuwata nggih. Jenengan buka Google, jenengan tulis Muhammad Iqbal Rahman, insya Allah sudah banyak tayangan-tayangan saya, foto-foto saya ya. Sudah banyak, apalagi saya juga sudah dikader sama Kemenak RI Pusat, nggih. Jadi peran saya, dakwah saya memang di bagian anak-anak muda. Saya tidak pernah membahas khilafiyah, saya tidak pernah membahas muamalah, karena sudah banyak para kiai, para ustadz yang lebih alim yang sudah menyampaikan itu semuanya. Dan jarang juga para mubalik, para ustadz yang menyampaikan edukasi anak-anakmu muda. Akhirnya saya masuk di situ, kemudian viral lah saya Bapak Ibu. Tapi nggih mboten moro-moro viral guys Mas ya. Saya juga pernah mendapatkan juara 1 dai muda tingkat nasional. Jadi sampean kalau misalkan ada event, ada lomba, ikut nggak apa-apa, perbanyak pengalaman. Apalagi sampean kader Muhammadiyah itu harus multifungsi. Suruh jadi guru siap, suruh mimpin ortom siap, suruh imam siap, suruh khotib siap, suruh mimpin tahlilan ya siap lah. Kader Kemenak Bu, ya harus moderat no. Makanya kemarin panitia itu membuat flyer itu yang pakai sorban hijau itu. Ya Allah, flyernya warna biru pakai sorban hijau pula saya. Padahal itu foto di Kemenak kemarin itu mau saya jadikan CV saya untuk Kemenak di Jatim itu, malah dibuat flyer. Tapi nggak apa-apa lah, cek tambah viral ya gula ya. Nah, pun Bapak Ibu ngoten mawon ya. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya, monggo ya. Tapi pertanyaannya sing seputar niki mawon ya. Aja tanya sing aneh-aneh Bu ya. Pun monggo pun. Saya kasih kesempatan 10 menit, 5 menit mawon karena terbatas Bapak Ibu. Monggo Pak. Luar biasa menarik sesuai dengan pilihan anak-anak sekarang. Nah, selaku orang tua itu kadang-kadang kita ingin tadi yang benar-benar akhlak, Iya. karena penampilannya yang sesuai dengan. Tapi terkadang dari anak itu sangat banyak emosional yang sangat mengarah. Nah, sebagai orang tua, pendekatannya itu seperti apa? Apakah dengan kejelasan atau dengan lemah lembut yang akan Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapaknya luar biasa. Ya. Anak-anak kita itu emosionalnya gampang memuncak sekarang itu, ya. Terus gimana cara kita mengingatkannya? Yang pertama diingatkan dulu alon-alon, ya. Nah, mungkin nek mboten kuat, nggih mundur sing alon-alon, mangkane enten lagu aku mundur alon-alon. Nah, wis soal itu masjid. Ya. Nah, mundur Pak, nek mboten kuat jenengan mundur. Digenti napa? Digenti dengan ucapan yang agak sensitif. Sesekali mengancam mboten napa-napa. Karena apa? Anak kita itu sikapnya emosionalnya tinggi. Makanya anak sekarang itu kalau emosinya sudah meluap, hati-hati orang tua. Ya, moro-moro minggat sak karepe dhewe, ya. Moro-moro diblokir WA orang tua. Nggih napa mboten? Saya itu paling sering menjumpai
anak-anak kita itu Bapak Ibu ya, sebenarnya itu memprivasi nomor WA jenengan loh. Makanya Bapak Ibu niku kan heran, lah yo anakku iku nang ndi kok gak harus status iki nang ndi lah no. Jenengan niku diprivasi Bapak Ibu cek mboten semerap. Padahal anak sekarang itu harus up to date gitu loh. Diprivasi loh entahlah mbak-mbak elak guyu dhewe. Soalnya pun konangan. Ya, emosinya tinggi. Lantas bagaimana peran kita? Maka yang saya sampaikan tadi melalui ikhtiar dari masjid, dari Al-Quran, insya Allah nanti akan dilembutkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal hari ini jenengan sudah nggak ada niat ya Allah. Ya, ternyata anak kundo wablek ya Allah, Bismillah ya Allah, sakit didik juga pula ya Allah. Ngoten nggih Ibu nggih, nggih Bapak nggih ya. Jenengan nggak ada niat yang pertama. Yang kedua, orang tua itu harus sabar. Bapak Ibu nih mboten sabar yugane gampang baperan. Kan? Soalnya lama apa gaya arek sakniki baper-baper ngoten. Padahal anak muda itu nggak boleh baperan, hai guys ya. Nggak boleh baperan rek. Anak muda itu harus berperan, aktif, produktif, harus membaca, harus memperbanyak literasi, pengalaman. Apalagi kader Muhammadiyah harus kuat, harus tangguh. Saya itu meskipun gini itu masih menjadi ketum PDIPM Kabupaten Mojokerto. Akhirnya dapat amanah lagi sekretaris Majelis Tabligh PDM Kabupaten Mojokerto. Dapat amanah lagi MUI Kecamatan Kutorjo. Amanah lagi di IMM, Masya Allah. Dan dapat amanah baru kader dai Kemenak RI 2025. Harus gitu dong, iya kan? Semangat ya. Oleh karena itu peran orang tua ya harus sabar. Gimana lagi? Contoh di dalam Quran surat Toha ayat 52, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholah. Ajaklah anak-anak kalian, keluarga kalian untuk menunaikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah para orang tua dalam mendidiknya. Allah sudah berpesan Bapak Ibu harus sabar. Nek boten sabar ayahe darah tinggi, ibuke muring-muring. Nggih napa mboten? Harus sabar, perintah Allah sabar. Yang kedua harus telaten, di pondokno, di sekolahno, disuruh baca Quran melalui ikhtiar ini. Engke nek sabare masih niku lagi, berarti harus sabar. Nek sik maneh lagi aneh buat masalah, wis wayahe anake di pondokno. Ngoten lho Bu nggih ya. Nah, pun ngoten mawon soalnya pengalaman kula ngoten Iya, saya mondok di LKC nggak kerasan, mondok di ini nggak kerasan. Ternyata kerasannya di Malang Selatan. Masya Allah. Gitu nggih Bapak nggih. Jadi harus sabar Bapak, tetap semangat mendidik anak. Ibu-ibu nggih tetap semangat gitu nggih. Ibu saya itu pernah dicurhati tetangga-tetangga, ya Allah anak kula lho kok nuwakal Bu. Ibu kula iku jenenge Ibu Nur, Mbak Nur ya nggih ya. Nah, jadi nuwakal anak kula, kadang ibu kula disambati tetangga-tetangga, kok iso sampean didik Iqbal. Lho kok iso gak moro-moro instan, harus sabar, harus sabar. Ibu-ibu, nggih, saya pesen satu sebelum ada pertanyaan lagi. Ibu-ibu ini kan wanita terhebat dalam mendidik anak ya. Bahkan madrasah pertama itu di ibu ya. Ibu tolong setelah selesai sholat doakan, sempatkan waktu kita, waktu ibu-ibu semuanya untuk berdoa kepada Allah nggih. Dan ibu-ibu harus terbuka kepada anaknya ibu nggih. Anak-anak kita banyak masalah ibu, saestu ya. Ibu harus bisa terbuka komunikasinya dengan anak. Ada anak kita yang kemudian sambat kepada ibunya, berarti anak kita sudah dekat dengan Allah. Soalnya nopo, anak-anak kita itu banyak masalahnya, tapi mohon maaf Pak Bu, saya terangkan hari ini, dia tidak berani curhat kepada orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja, tidak meluangkan waktunya untuk anak-anak. Akhirnya anak-anak kita yaitu tadi melakukan kejahatan. Oleh karena itu Bu ya, melalui curhatan-curhatan anak jenengan itu jenengan doakan nggih. Insya Allah pun sakniki diniati mawon, insya Allah anak-anak kita, kader-kader kita ini akan menjadi kader yang membanggakan, kader anak-anak yang bermanfaat, bermaslahah untuk umat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Monggo enten malih.
Pun jam 7 lebih lho niki, kok mboten ngantuk nggih jenengan niki nggih. Oleh kula pun pegel niki. Ibu, satu Bu, ayo Bu. Mboten Bu, pun nggih berarti nggih. Saya rasa sudah cukup Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak DKM dan takmir masjid yang luar biasa menghadirkan dai muda seperti ini sehingga saya bisa masuk memberikan edukasi kepada panjenengan semuanya. Saya juga berterima kasih kepada ayahanda pimpinan ranting Sekapuk Kecamatan Ujung Pangka yang sudah memberikan fasilitas penginapan kepada saya. Zomikos Sekapuk indah, insya Allah bersih, barokah, penginapan yang syariah saya rasa ya. Insya Allah ini nanti akan menambah branding jenengan Pak. Masya Allah tabarakallah, ternyata penginapan itu ya seperti itu, islami, syar'i, bersih, beneran bersih, adem pula AC-nya, saking ademnya kula sampai selimutan. Sobo mawon mboten tangi, ya Allah ujiane ya Allah. Iki nek mboten subuhan tambah viral kula nggih. Nah, Masya Allah, penginapannya bersih, luas, lantai 3-nya kos untuk mahasiswa, lantai 1-nya penginapan khusus bagi tamu-tamu, bagi para ustadz mubalik, apalagi pernah dibuat bermalam untuk ketua pimpinan pusat nggih Bang nggih. Majelis Tablik pimpinan pusat, insya Allah hari ini saya bermalam sekretaris majelis tablik loh Bu, ya Allah. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Semoga berkah Bang nggih. Jazakumullahu khairan katsira kepada jamaah semuanya yang sudah berpartisipasi. Insya Allah melalui masjid ini, melalui pusat peradaban ini, anak-anak kita, kader-kader kita ini insya Allah akan bermanfaat, maslahat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam menunjukkan 7:15 menit okay? Berdoa kita di akhir tausiah berdoa dengan harapan agar majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nek jam 7:15 itu biasanya jamaah wis gerem kok gak mari-mari sih, berhubung dai muda akhirnya antusias kayaknya teniki. Saya paham kok dengan jamaah itu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabal akhirah wa farallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya juga mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah kalau misalkan dalam tausiah saya ada kata-kata yang kasar, ada ucapan-ucapan yang kasar. Kami mohon maaf karena saya sadar diri anak muda cangkeme kadang kasar. Napa malih 4 tahun kula teng Surabaya nggih ngeten niki kula nggih kadang lembut, kadang kasar, kadang nggih ngeten niki lucu, kadang niku kadang nggih ngangeni. Terus ibu-ibu niku nggih Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.